Bentar. Bikin thumbnail dulu. Oke, segini aman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue, Sandi Herawan. Dan jika teman-teman pernah nonton video gue sebelumnya, dimana si drone gue yang ini, Sene F25 itu beberapa kali, bahkan bisa dibilang sering ya, karena gue sering main ke air terjun, jadi nerbangin si Sene F25 di air terjun. Begitu juga dengan si drone 5 inch gue yang terbang di air terjun, dan dia lebih parah sih, dia pernah terbang hujan-hujanan. Dan untuk melakukan penerbangan kayak gitu di air terjun atau hujan-hujanan, ya pastinya nggak cuman modal nekat ya, karena di air terjun itu ya pastinya banyak banget cipratan-cipratan airnya yang kemungkinan besar ya pastinya bisa bikin si drone-nya basah banget, kebasahan banget. Bahkan untuk si yang 5 inch ini pernah terbang hujan-hujanan yang ya kemungkinan kalau kena air, bukan kemungkinan ya, ini kan elektronikal yang pakai baterai, yang pastinya kalau terkena air bisa mengakibatkan korslet dan jatuh. Tapi kenapa gue masih nekat terbang di air terjun? Tentunya nekatnya itu bukan tanpa perhitungan atau tanpa persiapan ya. Tentunya gue sudah melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan penerbangan di air terjun atau pas kehujanan. Persiapannya itu kayak gimana? Nah, jadi sebelum melakukan terbang, terutama di area-area yang kemungkinan si drone-nya bakal kebasahan banget, jadi gue udah melakukan coating. Nah, mungkin buat teman-teman yang main drone FPV udah nggak asing ya istilah coating. Tapi buat teman-teman yang belum tahu coating itu seperti apa, ya, gue bakal tunjukin caranya. Let's go. Dan oke, jadi setelah dibuka kayak gini, buat nge-coatingnya gue pakai ini nih. Kelihatan gak sih merek nih? Nah, jadi ini mereknya Celup. Ini kalau kalian pengen nyari banyak kok. Gue aja dapet di Tokopedia, atau mau cari di Shopee di mana ya silahkan lah. Yang pasti pakai kayak gini. Ini kalau nggak salah harganya antara 100 ribuan ya, bisa lebih atau bisa kurang. Nah, cara pakainya ya simpel aja, tinggal kita zoom dulu ya biar kelihatan. Nah, jadi cara pakainya ini tinggal diolesin aja kayak gini, rata. Ke semua bagian. Ini kalau ESC nya udah gue olesin, jadi anggapannya ini biar cepet ya, gue nyontoin diolesin kayak gini semua. Dan setelah selesai di coating, tinggal didiemin aja 5 menit sampai 10 menit, karena si celup ini lumayan cepet juga kering ya. Dan kalau udah selesai ya tinggal dipasang lagi aja kayak gini. Dan oh ya, untuk ketebalannya bebas ya, terserah kalian. Kalau gue sih tipis-tipis aja, karena ya balik lagi, drone bukan mau nyemplung air cuy. Jadi ini cuman buat jaga-jaga jika pas penerbangan kehujanan, kecipratan air, atau bahkan apes-apesnya jatuh ke air. Untuk ya, jadi balik lagi, kalau untuk ketebalannya sendiri bebas aja, terserah kalian. Dan oh ya, bagian yang di coating itu kalau gua untuk semua elektronikalnya ya, kayak ESC, FC, dan VTX, terus RX-nya ya, si ILRS-nya pun gua coating. Terus apalagi ini, buzzer, pokoknya bagian-bagian yang ada elektronikalnya itu pasti gua coating. Oh iya, di kameranya juga ya, di soket-soket kameranya. Dan oke,
Untuk membuktikannya lagi hasil coating ini, kita langsung tes terbangin lagi. Basah-basahan ke air terjun atau kemana? Kita lihat aja. Let's go. Dan oke, ini udah siap terbang. Bisa teman-teman lihat di depan sana ada air terjun. Jadi nanti gue coba terbang mepet-mepet ke air terjun ya, supaya kecipratan airnya. Jadi buat ngetes hasil coatingannya apakah manjur atau tidak. Oke, kita kalibrasi. Oke, arming. Terbang. Nah, jadi ini gua terbang di apa namanya? Ini Curug Pintu Air di kawasan Kiarasari. Nah, ini lokasinya sawah-sawah dan ada air terjunnya, cuman ya sawahnya baru dipanen, sebagian baru ditanam, jadi masih kurang begitu bagus ya, kurang hijau. Oke, gue pemanasan dulu ya. Wah, ini nampaknya kelihatannya hujan nih, gerimis. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Ini pemanasan dulu sebelum mendekat ke air terjunnya. Aduh, masih kagok cuy. Nah, oke, kita putar. Wah, ini kebetulan banget langsung turun hujan. Mau ngetes hasil coatingan. Ini tangan masih gemeter cuy, jadi masih agak ragu buat deket ke air terjunnya. Niatnya mau nyipratin doang, takutnya malah nabrak. Oke. Nah, udah mulai kecipratan kan tuh. Udah, ini kayaknya hujannya makin gede ya. Gua mau landing dulu, bukan takut drone-nya ya, karena emang sengaja drone-nya mau kita basahin. Jadi ini takut remote-nya cuy, karena gue terbangnya. Nah, di situ tuh di batu. Drone-nya aman, nanti remote-nya kehujanan malah rusak. Oke, gue nyari tempat buat landing dulu yang enak. Soalnya ini hujannya udah mulai kerasa nih di tangan nih. Takutnya drone-nya aman, remote-nya yang rusak. Oke, kita landing dulu aja ya. Oke, sip. Kita langsung pindah tempat aja pilotnya, nanti langsung terbangin lagi. Dan oke, ini penerbangan kedua udah siap. Gue udah di saung ya, jadi remote, goggles, dan si pilotnya aman dari kehujanan. Tapi drone-nya kita hujan-hujanin. Hujannya juga lumayan ya. Ini disebut gerimis juga enggak, karena lumayan gede, nggak tahu kelihatan apa enggak di kamera. Tapi disebut hujan gede juga ya, nggak terlalu gede juga sih. Oke, Army. Wow, pemandangannya mantap cuy. Oke, nggak usah jauh-jauh, karena cuman mau ngetes hujan-hujanan doang. Kalau di Google sih ini kelihatan hujannya tipis-tipis lah, kelihatan. Nggak tahu nih di action cam kelihatan atau enggak. Dan ini air terjunnya, wow, mantap.
Nah, ini di Google sudah mulai kelihatan nih hujannya. Hujannya makin gede kayaknya nih. Iya, ini makin gede hujannya. Waduh, nyiksa drone. Ya udah ya, sekalian pembuktian juga ya. Jadi gua nggak asal teori doang gitu. Abis coating langsung aja contohin, kita basah-basahin. Ya cuman ngebasah-basahinnya nggak ekstrim juga ya. Kalau hujannya gede banget plus angin petir sih gue juga nggak berani. Dan nggak usah dicelupin ke air juga ya, karena drone fungsinya bukan buat berenang tapi buat terbang. Jadi di coating ini ya fungsinya buat menjaga kemungkinan seperti ini ya. Jadi pas kalian terbang tiba-tiba hujan, terutama terbang masih jauh ya buat landing dan tiba-tiba hujan, ya kemungkinan kayak gini bisa diantisipasi dengan cara ya di coating tadi. Nah, terbang kayak gini dekat-dekat ke air terjun, kecipratan air, makin basah nih drone-nya ya. Jadi coating itu ya sebenarnya buat mengantisipasi kejadian-kejadian kayak gini. Seenggaknya bisa inilah aman sampai landing gitu. Ya walaupun di luaran sana ada juga ya pabrikan drone yang sengaja bikin drone bener-bener anti air, kayak Darwin FPV Hook itu bener-bener gue ngeliat di reviewnya dicemplungin ke air pun masih bisa terbang lagi, gokil itu. Nah kalau coating yang gue lakuin ini ya fungsinya buat kayak gini aja, kehujanan atau keceripatan air tipis-tipis ya masih bisa aman lah ya. Dan hujannya ini makin gede. Oh ya, kalau kalian kepo lokasinya, ini lokasinya gue ada di Curug Pintu Air, Desa Kiarasari, Kecamatan Nanggung. Dan oke, ini baterainya juga udah mulai menipis ya. Dan Google juga udah mulai ketutupan, ini kamera Google-nya ketutupan air. Jadi daripada crash, mending langsung landing. Kalau ketutupan air makin parah, ngeri. Oke, ini saungnya dan landing. Alhamdulillah, selamat cuy, nggak nyemplung. Dan oke, ini berhasil landing, berhasil terbang dan landing dengan selamat di kondisi hujan. Ya, hujannya juga nggak terlalu gede ya. Jadi mantap lah pokoknya. Hasil coatingannya berarti berhasil. Dan oke, sampai sini aja. Terima kasih yang udah nonton video gua. Kalau ada yang keliru atau salah dalam mempraktekkan ya silahkan di komen aja ya, direvisi aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Gua Sanderawan pamit. Bye. Sama sih bisa jalan tadi tuh. Oke, siap.